Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Riki Septiansa dengan NIM D1C124028. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari jawaban ekonomi teknik. Yang pertama itu soal nomor 1. Pada soal pertama, B meminjam uang kepada A sebesar 5 juta rupiah dengan bunga sederhana 2% per bulan selama 5 bulan. Bunga sederhana berarti bunga setiap bulan dihitung dari pokok pinjaman awal saja, bukan dari jumlah yang sudah ditambah bunga. Untuk mencari besarnya bunga, gunakan rumus bunga sederhana, yaitu pokok pinjaman dikali suku bunga per bulan dikali lamanya pinjaman dalam bulan. Dengan demikian, bunga yang harus dibayar B adalah 5 juta rupiah dikali 0,02 dikali 5, sehingga hasilnya 500.000. Jumlah total yang harus dikembalikan adalah pokok pinjaman ditambah bunga, yaitu 5 juta rupiah ditambah 500.000, sehingga B harus membayar kembali sebesar 5.500.000. Pada soal kedua, seseorang menabung uang sebesar 1 juta rupiah dalam rekening tabungan dengan bunga majemuk 10% per tahun. Bunga majemuk berarti setiap tahun bunga tidak hanya dihitung dari modal awal, tetapi juga dari bunga yang sudah diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga saldo terus bertambah secara berbunga. Rumus umum untuk mencari saldo akhir dengan bunga majemuk adalah modal awal dikalikan 1 ditambah suku bunga, semuanya dipangkatkan dengan jumlah tahun menabung. Jadi saldo akhir setelah 5 tahun sama dengan 1 juta dikali 1,1 pangkat 5, dan hasilnya sekitar 1.600.000, 10.550. Proses ini juga bisa dijelaskan tahun demi tahun. Pada soal ketiga, pimpinan menjanjikan bonus sebesar 30 juta yang akan diterima 5 tahun lagi dengan tingkat bunga atau tingkat diskonto sebesar 15% per tahun. Pertanyaannya adalah, jika bonus itu ingin diterima sekarang, berapa nilai bonus yang setara saat ini? Untuk menjawabnya itu digunakan konsep nilai sekarang atau present value, yaitu membalik perhitungan bunga majemuk dari masa depan ke masa sekarang. Rumus nilai sekarang menyatakan bahwa nilai sekarang sama dengan nilai masa depan dibagi 1 tambah suku bunga dipangkatkan dengan jumlah tahun. Dalam soal ini, nilai masa depan 30 juta dibagi dengan 1,1 pangkat 5 yang nilainya sekitar 2,011. Hasil pembagiannya menghasilkan nilai sekarang kurang lebih 14,9 juta rupiah. Artinya bonus 30 juta yang diterima 5 tahun lagi setara dengan 14,9 juta jika diterima sekarang dengan tingkat bunga 15% per tahun. Pada soal keempat, seorang ayah ingin menyimpan sejumlah uang di bank supaya anaknya bisa mengambil uang 50.000 setiap bulan selama 6 bulan. Tingkat bunga yang berlaku adalah 2% per bulan. Dan yang ditanya adalah berapa besar dana yang harus disimpan di awal sebelum penarikan dimulai. Situasi ini merupakan contoh anuitas, yaitu serangkaian pembayaran atau penarikan dengan jumlah
yang sama setiap periode. Sehingga digunakan rumus nilai sekarang anuitas. Secara konsep tiap penarikan 50.000 itu seolah-olah berasal dari satu simpanan kecil di awal yang sudah berkembang dengan bunga sampai waktu penarikan. Semua nilai sekarang dari 6 penarikan itu dijumlahkan untuk mendapatkan dana awal yang harus disetor. Jika perhitungan dilakukan dengan rumus anuitas, akan diperoleh faktor nilai sekarang sekitar 5,60. Sehingga dana awal sama dengan 50.000 dikali faktor tersebut, yaitu sekitar Rp280.000. Jadi ayah perlu menyimpan kira-kira 280.000 di awal agar anaknya dapat menarik 50.000 setiap bulan selama 6 bulan dengan bunga 2%. Pada soal kelima, seorang meminjam uang sebesar Rp500.000 dan ingin melunasinya dengan angsuran yang sama besar setiap akhir tahun selama 5 tahun dengan bunga 12% per tahun. Untuk mencari besar angsuran per tahun digunakan kembali konsep anuitas. Tetapi kali ini nilai sekarangnya diketahui yaitu jumlah pinjaman, sedangkan yang dicari adalah besarnya pembayaran tahunan. Rumus anuitas yang digunakan menghubungkan nilai pinjaman sebagai nilai sekarang dengan serangkaian angsuran sebagai pembayaran berkala. Secara sederhana, angsuran sama dengan pinjaman dikalikan suatu faktor yang bergantung pada bunga dan lama pinjaman. Dengan memasukkan 12% dan jangka waktu 5 tahun, faktor tersebut bernilai sekitar 0,277. Ketika faktor ini dikalikan dengan pinjaman Rp500.000, diperoleh angsuran tahunan sekitar Rp138.700. Nilai ini dibayar setiap akhir tahun dan jika dihitung ke belakang dengan bunga 12%, totalnya kembali ke nilai pinjaman awal yaitu Rp500.000. Pada soal ke-6 itu diberikan data sebuah proyek pendirian pabrik dengan investasi awal Rp6 miliar, penerimaan tahunan Rp6 miliar, pengeluaran tahunan Rp5 miliar, sehingga arus kas bersih setiap tahun adalah Rp1 miliar. Proyek ini berlangsung selama 15 tahun dan di akhir tahun ke-15 pabrik masih memiliki nilai likuidasi sebesar 3 miliar. Tingkat pengembalian minimum yang diharapkan atau MAR yang digunakan untuk evaluasi adalah 20% per tahun. Untuk menilai apakah proyek layak, digunakan 3 kriteria, yaitu nilai sekarang bersih atau NPV, tingkat pengembalian internal atau IRR, dan nisbah B/C. Pertama, untuk menghitung NPV, semua arus kas masa depan didiskontokan ke tahun 0 dengan tingkat bunga 20%, arus kas bersih Rp1 miliar per tahun selama 15 tahun diperlakukan sebagai anuitas, sehingga dapat dihitung nilai sekarangnya menggunakan faktor anuitas. Nilai sekarang arus kas tahunan ini ditambah dengan nilai sekarang dari nilai likuidasi Rp3 miliar yang terjadi pada tahun ke-15. Kemudian dari total nilai sekarang manfaat ini dikurangi investasi awal Rp6 miliar. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa NPV bernilai negatif sekitar Rp1,1 miliar, yang berarti nilai sekarang manfaat lebih kecil daripada biaya, sehingga menurut kriteria NPV proyek ini tidak layak. Kedua, untuk IRR secara konsep dicari tingkat bunga
yang membuat NPV sama dengan 0. Karena pada tingkat 20% NPV sudah negatif, maka IRR pasti lebih kecil dari 20%. Jika dilakukan perhitungan coba-coba atau dengan bantuan kalkulator finansial, akan diperoleh nilai IRR di kisaran antara 10 sampai 15%. Yang jelas berada di bawah MAR 20% karena IRR lebih kecil daripada tingkat pengembalian minimum yang disyaratkan, maka berdasarkan kriteria IRR, proyek ini juga dinyatakan tidak layak. Yang ketiga, untuk nisbah B/C, semua manfaat proyek dihitung nilai sekarangnya dan dibagi dengan nilai sekarang biaya. Dalam soal ini, nilai sekarang manfaat sama dengan jumlah nilai sekarang arus kas bersih tahunan dan nilai sekarang likuidasi. Sedangkan nilai sekarang biaya sama dengan investasi awal 6 miliar rupiah. Ketika rasio manfaat terhadap biaya dihitung, hasilnya kurang dari 1, yaitu sekitar 0,81. Karena rasio B/C kurang dari 1, berarti nilai sekarang manfaat tidak menutupi biaya yang dikeluarkan, sehingga proyek kembali dinyatakan tidak layak. Dari sudut pandang nisbah B/C, dengan demikian, jika dilihat dari ketiga kriteria NPV, IRR, dan B/C, proyek pendirian pabrik ini sebaiknya ditolak. Dan pada soal terakhir atau ketujuh, sebuah perusahaan harus memiliki salah satu dari dua mesin produksi, yaitu memiliki mesin X dan mesin Y. Yang keduanya memenuhi spesifikasi teknis tetapi berada dalam harga awal, biaya operasi, nilai sisa, dan umur ekonomis. Mesin X memiliki harga awal 500 juta rupiah, nilai sisa 300 juta rupiah, biaya operasi tahunan 70 juta rupiah, dan umur ekonomis 12 tahun. Mesin Y memiliki harga awal 600 juta, nilai sisa 200 juta, biaya tahunan 60 juta, dan umur ekonomis 6 tahun. Tingkat pengembalian minimum yang digunakan sebagai dasar pembandingan adalah 25% per tahun. Karena umur kedua mesin berbeda, kriteria yang dipakai adalah biaya tahunan ekuivalen atau EWAT, yaitu mengubah seluruh biaya selama umur mesin menjadi biaya rata-rata per tahun dengan perhitungan bunga. Untuk setiap mesin, biaya tahunan ekuivalen dihitung dengan cara mengubah biaya investasi dikurangi nilai pembayaran tahunan yang ekuivalen menggunakan faktor anuitas, lalu menambahkannya dengan biaya operasi tahunan. Pada mesin X, harga awal 500 juta rupiah dikonversi menjadi beban tahunan menggunakan faktor yang bergantung pada bunga 20%, 25%, dan umur 12 tahun. Kemudian nilai sisa 300 juta dikonversi menjadi pengurang biaya tahunan karena akan diterima di akhir umur mesin. Setelah semua dikombinasikan, termasuk biaya operasi tahunan, diperoleh biaya tahunan ekuivalen mesin X sekitar 207,7 juta per tahun. Proses yang sama diterapkan pada mesin Y. Dengan umur 6 tahun, harga awal 600 juta dan nilai sisa 200 juta rupiah dikonversi menjadi biaya tahunan ekuivalen menggunakan faktor bunga untuk jangka waktu 6 tahun. Kemudian ditambah biaya tahunan 60 juta. Hasilnya adalah biaya tahunan ekuivalen mesin Y sekitar 257,3 juta rupiah per tahun. Karena nilainya lebih besar dibanding mesin X, karena tujuan perusahaan adalah meminimalkan biaya tahunan pada tingkat bunga 25%. Maka mesin yang lebih ekonomis adalah mesin X, sebab memiliki biaya tahunan ekuivalen yang lebih rendah daripada mesin Y. Dengan demikian, dari sisi ekonomi, mesin X sebaiknya dipilih. Oke, baik, segitu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.